Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Sabina Suyitno dengan NIM 2221195. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi tentang kajian psikologis tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan yang sehat. Nah, seperti pada materi sebelumnya sudah dibahas tentang perencanaan kehamilan. Kenapa sih kita harus merencanakan kehamilan? Yang tujuannya adalah supaya kehamilan itu menjadi kehamilan yang sehat. Nah, di sini adalah lanjutannya, itu tentang kajian psikologis. Nah, di sini kita bahas kembali ya tentang kehamilan. Jadi, kehamilan sehat itu apa sih? Apa sih perbedaannya dengan kehamilan biasa gitu ya? Jadi, kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan yang fisik dan mental. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan harus dilakukan sebelum masa kehamilan. Nah, tentunya agar kehamilan yang sehat yang butuhkan dengan kesiapan fisik dan mental ini terjadi, karena ketika kita membahas tentang mental, tentunya itu akan berhubungan juga dengan psikologis kita. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya, seperti baik itu fisik, mental, dan juga termasuk dari finansial. Proses kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan beradaptasi fisik dan kondisi ibu yang menjadi kehamilan agar bisa menjadi lebih baik. Jadi dengan kehamilan direncanakan, sudah ada persiapan fisik, mental, psikologis, nah itu juga sangat berdampak positif pada adaptasi fisik dan psikologis. Yang kita ketahui bahwa ketika adaptasi itu terjadi dengan baik, maka akan terjadi kehamilan yang sehat. Nah, pada masa persiapan kehamilan dan selama masa kehamilan, maka perempuan akan mengalami perubahan-perubahan psikologis, baik perubahan positif maupun negatif. Seperti kita ketahui, contohnya pada trimester pertama, ibu akan merasakan banyak perubahan dalam dirinya, di trimester kedua dia sudah menikmati, di trimester ketiga dia mulai cemas kembali. Nah, itu semua merupakan bagian-bagian dari adaptasi psikologis pada ibu hamil. Untuk itu, perempuan dalam persiapan kehamilan membutuhkan dukungan psikososial dari orang-orang terdekat yang berada di lingkungannya, termasuk dukungan dari suami maupun keluarganya. Nah, disinilah peran dari keluarga, khususnya juga suami, untuk mensupport ibu, meyakinkan bahwa ibu mampu untuk melalui proses kehamilannya dengan baik dan juga sehat. Nah, tentunya ketika suami tidak memiliki edukasi ataupun memiliki pengetahuan tentang bagaimana ia mempersiapkan diri ya sebagai orang yang sangat dekat dengan ibu, yang akan memberikan kekuatan kepada ibu, tentunya memang ini harus direncanakan di perencanaan kehamilan dan juga diberi pengetahuan tentang adaptasi psikologis ibu pada masa kehamilan. Jadi kondisi stres, cemas hampir meliputi semua perempuan dalam persiapan kehamilannya, benar sekali, lebih-lebih pada kehamilan yang pertama, di mana individu sama sekali belum mengerti nih tentang perubahan-perubahan psikologis dalam kehamilan. Nah, dilanjutkan bahwa memang pada kehamilan, apalagi kehamilan pertama itu pasti ibu merasakan cemas yang luar biasa karena memang belum memiliki pengalaman atas kehamilan. Yang dikhawatirkan bagaimana ya perubahan bentuk tubuh, apakah suami menerima, bagaimana perasaannya pada saat terjadi kehamilan. Mungkin pada perencanaan kehamilan sudah yakin, tetapi pada saat penjalanan proses kehamilannya belum tentu. Jadi, dukungan psikososial dapat menurunkan stres, menjaga kesehatan mental bagi ibu yang bersangkutan. Nah, tentunya ini sangat baik sekali apabila dalam kehamilan ibu memiliki pendampingan, baik itu dari orang tua, dari suami, sehingga ibu sedikit berkuranglah rasa kecemasan yang akan dia rasakan. Nah, di sini hubungan episode kehamilan dengan reaksi psikologis di trimester pertama sering terjadi fluktuasi tentang lebar aspek emosional sehingga periode ini mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya pertengkaran dan merasa tidak nyaman. Nah, di trimester pertama ini ibu mungkin memang masih mengalami fase-fase seperti emesis, mual muntah, ibu merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya sehingga juga dengan juga dipengaruhi hormon, biasanya ibu juga sedikit emosinya kurang stabil. Dan di sininya peran suami ya mengartikan istri bahwa memang istrinya pada TM1 ini mengalami perubahan psikologis. Nah, ketika ini memang tidak dibicarakan, maka yang dikhawatirkan adalah suami merasakan bahwa ini bukan karena hamil, tetapi memang karena istrinya yang hanya ingin bertengkar misalnya seperti itu. Nah, itu tentunya tidak baik, baik itu untuk ibu maupun untuk janin.
Untuk di trimester kedua, fluktuasi emosional mereda ya, perhatian lebih berfokus pada perubahan yang terjadi selama kehamilan, kehidupan seksual keluarga, dan hubungan batinnya dengan bayi. Jadi untuk di TM2 ya, memang sudah mulai nyaman dengan kehamilannya ya, sudah mengerti perubahan bentuk tubuhnya seperti ini ya. Jadi tetapi mungkin memang harus diwaspadai adalah tetap jangan sekali-sekali merasakan bahwa oh ibu hamil biasa aja seperti itu ya. Jadi memang tetap harus diperhatikan dan juga kurang-kurangi untuk suami mungkin bermasalah dengan istrinya, karena walaupun di TM2 sudah mulai nyaman tetapi tetap khawatir bahwa ketika si ibu hamil mengalami masalah yang cukup besar, maka dia akan terbawa ke kehidupan kehamilannya. Nah, di TM3 berkaitan dengan bayangan resiko kehamilan dan proses persalinan, sehingga wanita hamil sangat emosional dalam upaya mempersiapkan, mewaspadai segala sesuatu. Jadi TM3 karena ibu merasa cemas, apakah mungkin bisa menjalani, apakah tidak. Jadi memang kehadiran suami dan keluarga sangat dibutuhkan. Nah, tentunya di trimester ketiga, kehadiran dari suami dan juga keluarga sangat penting untuk mendampingi bagaimana meyakinkan bahwa ibu tidak perlu cemas ya, walaupun mungkin itu pada kehamilan pertama, tapi meyakinkan ibu bahwa ibu mampu untuk melaluinya dengan baik. Lalu yang mempengaruhi kesiapan ibu untuk menghadapi kehamilan ya, yang pertama itu adalah pendidikan suami dengan kesiapan ibu melalui kehamilan. Jadi memang apapun itu ketika kita mengetahui ilmunya ya teman-teman, bahwa pasti kita akan lebih siap akan hal tersebut. Begitu juga pada pasangan calon ayah dan ibu. Nah, ketika memang mereka sudah diberikan pengetahuan, pendidikan suami, kesiapan ibu juga sudah baik, maka akan sangat mempengaruhi tentang kesiapan ibu menghadapi kehamilan. Jadi ketika mungkin di trimester pertama nih diberitahu bahwa perubahan emosionalnya seperti ini, di trimester kedua juga, di trimester ketiga apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang mungkin terjadi, maka ketika itu maka pastilah akan mempengaruhi kesiapan dari calon orang tua. Lalu yang kedua adalah pengetahuan dengan kesiapan ibu dalam menghadapi kehamilan. Nah, ketika pengetahuan suami juga sudah cukup, lalu pengetahuan ibu sudah cukup, ditambah dengan kesiapan mereka berdua baik itu dari sisi fisik, sosial atau psikologis, lalu juga finansial, maka itu pasti akan mempengaruhi kesiapan ibu. Dan pasangan kedua orang tua yang siap dalam menempuh kehamilan itu pastilah akan menghasilkan kehamilan yang sehat tadi di awal. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pendapatan pasangan usia subur dengan kesiapan ibu ya. Jadi pendapatan biasanya berupa uang yang mempengaruhi kesiapan dari keluarga dalam mempersiapkan semua kebutuhan selama kehamilan dan juga persalinan. Tentunya selain kita persiap fisik yang sehat dari kedua calon ayah dan ibu, juga psikologisnya, tidak ada gangguan emosional, tidak ada gangguan psikologis. Lalu juga tentunya kita harus membutuhkan finansial, bagaimana pada saat proses kehamilan, vitamin ibu, cek kesehatan ibu dan lain sebagainya, apalagi juga persiapan dana untuk kelahiran, apalagi dengan ibu mungkin ada yang dengan suatu masalah tertentu sehingga mengharuskan SC yang tentu biayanya lebih tinggi, maka tentunya pendapatan dari pasangan usia subur ini sangat mempengaruhi kesiapan ibu dan ayah dalam menghadapi kehamilan. Dan yang keempat yaitu keterpaparan informasi dengan kesiapan ibu. Nah, tingkat keterpaparan informasi dalam penelitian ini membagi dua kelompok ya. Jadi antara yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Dan ternyata yang terpapar oleh informasi itu memang lebih siap dalam menghadapi kehamilan. Ya tentu ya teman-teman, bagaimana ketika kita sudah siap dalam menghadapi kehamilan. Nah, tentunya ibu yang sudah mengetahui informasi tentang kehamilan, bagaimana kehamilan, apalagi dengan persiapan-persiapannya, tentunya jelas mempengaruhi kesiapan ibu dalam menghadapi kehamilan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.